Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Rizal dengan NIM 230806500045 dari kelas B Prodi Desain Komunikasi Visual, jurusan Seni Rupa dan Desain, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan jawaban dari UTS dari mata kuliah metodologi desain. Baik, yang pertama itu 1. Jelaskan pentingnya memahami konsep dasar metodologi desain bagi seorang desainer. Memahami konsep dasar metodologi desain sangat penting bagi seorang desainer karena dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas desain. Selain itu, metodologi desain juga dapat meningkatkan kolaborasi, komunikasi, dan kemampuan berpikir kritis dan problem solving seorang desainer. 2. Bagaimana pengalaman belajar pada pertemuan ini dapat membantu mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk memahami materi-materi selanjutnya dalam kursus. Pengalaman belajar ini membangun fondasi pengetahuan yang kuat dengan membantu mahasiswa memahami konsep-konsep baru, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dengan membantu mahasiswa menganalisis konsep, juga mengembangkan keterampilan belajar yang efektif untuk memahami materi yang kompleks. Ketiga, uraikan 2 metode dalam metodologi desain yang menurut Anda paling penting untuk dikuasai oleh seorang desainer. Jelaskan mengapa Anda memilih metode tersebut. Pertama, ada metode riset, di mana meliputi wawancara dengan pengguna untuk mendapatkan informasi mendalam tentang kebutuhan mereka, dengan mengumpulkan data dari sejumlah besar pengguna untuk mengidentifikasi tren dan pola, menganalisis data dari berbagai sumber untuk mendapatkan insight yang bermanfaat. Kedua, metode ideation, di mana meliputi brainstorming dengan melakukan sesi curah pendapat untuk menghasilkan ide baru secara spontan, membuat sketsa cepat untuk mengeksplorasi berbagai ide desain, membuat prototipe kasar untuk menguji ide desain, membuat storyboard untuk menampilkan interaksi pengguna. Saya memilih kedua metode tersebut karena keduanya saling melengkapi dan memainkan peran penting dalam menciptakan desain yang efektif, efisien, dan berpusat pada pengguna. 4. Bagaimana pengalaman mempelajari berbagai metode dalam pertemuan ini dapat membantu meningkatkan keterampilan desain seseorang. Dengan mempelajari berbagai metode dalam pertemuan ini, sehingga kami dapat memilih metode yang tepat untuk proyek, mendorong untuk berpikir kritis dan kreatif tentang masalah desain, juga melibatkan kerjasama tim dan komunikasi yang efektif. Kelima, gambarkan perbedaan antara metode berpikir desain dan berpikir kreatif. Mengapa penting bagi seorang desainer untuk memahami konsep ini? Berpikir desain adalah sebuah metode terstruktur untuk memahami kebutuhan pengguna, menemukan solusi inovatif, dan menciptakan produk atau layanan yang berpusat pada manusia. Sedangkan berpikir kreatif di sisi lain adalah kemampuan untuk menghasilkan ide baru dan orisinal. Konsep ini penting bagi seorang desainer karena dapat membantu menghasilkan ide baru dan inovatif, memahami kebutuhan dan keinginan pengguna, dapat mengembangkan solusi yang efektif dan efisien. Keenam, bagaimana pengalaman mempelajari tentang metode berpikir desain dan berpikir kreatif dapat membantu meningkatkan kreativitas dalam proses desain. Pengalaman mempelajari tentang berpikir desain dan berpikir kreatif sejauh ini dapat membantu untuk memahami kebutuhan pengguna dengan lebih baik dan inovatif, bekerja secara berkolaboratif dan efektif dalam tim. 7. Jelaskan peran ideation dalam pengembangan konsep dalam desain. Bagaimana ideation dalam membantu seorang desainer mengatasi tantangan dalam merancang solusi kreatif. Peran ideation memungkinkan desainer untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi untuk sebuah masalah, mendorong desainer untuk memahami masalah dari berbagai sudut pandang dan menjadi aktivitas yang dilakukan bersama tim. Ideation dapat membantu seorang desainer dengan menghasilkan banyak ide, mendorong berpikir kreatif, melibatkan pengguna sehingga dapat mengatasi tantangan dalam merancang kreatif.
Kedelapan itu gambarkan pengalaman belajar Anda dalam pertemuan ini. Apa yang Anda pelajari tentang teknik ideation yang Anda terapkan dalam praktek desain Anda. Dalam pertemuan ini, saya mengalami proses belajar yang menarik dan kaya akan pengetahuan baru tentang teknik ideation dalam desain. Juga saya dapat merasakan bagaimana teknik ideation membantu memunculkan ide kreatif dan inovatif, serta belajar bagaimana bekerja sama dalam tim untuk menghasilkan solusi desain yang optimal. Kesimpulan yang dapat mahasiswa ambil yaitu pada pertemuan 1, kami diharapkan untuk dapat mengidentifikasi dan menganalisis penggunaan konsep desain dalam produk, layanan atau lingkungan sekitar kita. Pada pertemuan kedua, kami diharapkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mendalam tentang perkembangan metodologi desain dan mengidentifikasi tujuan utama dalam mempelajarinya. Yang pertemuan ketiga, kami diharapkan dapat melatih kemampuan dalam menerapkan metode yang relevan dalam proses desain. Pada pertemuan keempat, kami diharapkan melatih kemampuan dalam menerapkan metode berpikir yang sistematis dan kritis, mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, mengembangkan konsep desain. Pada pertemuan 5, kami diharapkan dapat melatih kemampuan dalam menghasilkan ide kreatif, berpikir out the box, dan mengaplikasikan prinsip desain yang relevan. Pada pertemuan 6, diharapkan dapat melatih kemampuan dalam memahami kebutuhan pengguna, menganalisis kebutuhan bisnis, dan mengintegrasikan informasi dalam proyek desain. Pada pertemuan 7, kami diharapkan dapat melatih kemampuan ideation dan pengembangan konsep dalam konteks desain. Demikianlah pemaparan dari jawaban UTS saya. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.